selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng Santonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Itu Mas mau cari majikan. Oh, cari majikan. Yes. Kapan finish? Bulan 9. 9 Puyan. Oke, kapan sampean store biodata, foto, Kaisujike atau bagaimana? Minggu ini aku kesana bisa nggak? Oh, monggo boleh. Soalnya aku itu jarang dikasih libur, liburnya pun cuma setengah hari kayak gitu. Oh, ya minta sehari loh. Nggak bisa, pokoknya di sini tuh aduh ini aja betah-betahin loh Mas. Betah-betahin. Ini aja betah-betahin. Sebenarnya itu udah mau nge-break dari dulu, udah bolak-balik tapi aduh tanggung lah, tinggal berapa bulan. Gimana? Sebenarnya udah nggak betah, cuma betahin orang di sini tuh nggak ada yang betah-betahinnya. Aku aja yang nomor 9, cuma aku kok yang bisa finish ini. Oh, sampean sebelumnya udah pernah finish? Aku finish terus, makanya aku nggak mau ada rekod jelek gitu loh. Ya nggak apa-apa, break sekali kan ya boleh. Takutnya sulit loh. Nggak sulit, sampean nggak finish berapa kali saya tanya? Ya pokoknya bulan 9 itu finish. Enggak, saya tanya sampean finish berapa kali kok pokoknya bulan 9 finish. Saya nanya, saya nggak maksa. Saya nanya. Udah berapa kali finish ya? Berapa? 4 kalau nggak salah. 4, Gila, 5, 8 tahun sampean ya? lebih 15 tahunan mungkin. 15 tahun. 8 kontrak 16. Nggak satu majikan. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kan yaitu yang finish. Ada yang break, ada intermediate. Nggak ada semuanya finish. Nah, itu rapot keren. Biasa nek kalau sudah 16 tahun itu 8 kontrak. Terus sekarang itu karo majikan sing rodok ruwet titik kepingin ngebreak aras-arasen itu wajar biasa. Aduh, parah loh majikanku ini Mas, Nah, parah. yo wis lo. Kalau aku mikirnya kayak gini, kan dari dulu majikanku baik, terus sekarang anggap aja ujian 2 tahun ini dikasih majikan nggak baik, masa nggak bisa? Aku mikirnya selalu kayak gitu, makanya tak betah-betahin harus finish. Ya enggak, itu bukan ujian, Mbak. Ujian enggak kayak gitu. Namanya hidup. Jadi nih orang itu kan enggak harus dikasih enak terus. Bener. Makanya satu hari ini dikasih enggak enak. Lah kalau enggak enak ya dilepeh. Ngapain dilanjutin? Intinya kayak gitu. Aku bukan ngomporin break. Aku bukan ngomporin break loh ya. Jadi kehidupan itu ketika kita memaksakan sesuatu dan itu finish, pandangan sampean itu bagus. Tapi alhasil hidupnya sampean nggak mengerti rasanya nek wong break iki piye. Karena sampean menjaga nama baik terus. Tapi ngenes. Kenapa? Bener tapi ngenes. Ya jangan ngenes. Tekanan batin. Nah, kalau sampean ngenes dan itu merasa tekanan batin ya ditinggalin. Toh pun sampean 8 kontrak 16 tahun. Sampean pingin menikmati santai slow di rumah dulu kan ndak ada masalah. Nggak cuman terus-terusan nguber duit tok. Sampean rasa-rasano terus sih yo wis. Yo pulang ke rumah itu rekreasi. Hanya kesenangan sama anaknya sama bojone, makan nasi goreng, makan soto, ya kan, bakmi mie ayam. Itu berharga sekali loh bagi saya. Kalau cuma nyari duit itu ada waktunya bisa jalan lagi. Jadi awake iki di-refresh, di cooling down dulu, nggak harus dipaksain aku harus finish,
agar rekodku baik lah. Saiki rekod baik itu nuruti rekod baik menurut siapa? Menurut imigrasi. Nah, katanya kalau nge-break itu susah cari majikan. Katane siapa? Ya, sampean itu terdoktrin. Memang finish itu yang disebut konsisten dan memegang janji. Itu finish. Ya, bagi saya nilai finish memang wow, tapi finish itu bukan harus didewakan loh, Mbak. Finish itu tidak harus diagung-agungkan. Lah kalau sampean ada tekanan mental terus berdampak, sampean gampang emosian, sampean gampang muring-muring, keluarga masalah dikit sampean sensitif. Nah, coba itu kan dampak secara psikis karena sampean ingin mendapatkan gelar finish. Sampean wis duwe gelar finish 8. Gelar finish 8 itu imigrasi itu sudah melihat dan itu beda-beda majikan. Wah, itu the best menurut saya. Finish 4 kali, 3 kali, 5 kali gue wis keren kok. Itu artinya udah teruji. Nggak ada cerita wong break ya. Break kita proses. Orangnya belum pulang, imigrasi itu udah nelpon ke agennya. Ini anak kamu proses, kok nggak kamu suruh pulang? Nungguin apa? Sampai kayak gitu imigrasi telepon. Nah, begitu anaknya pulang 2-3 hari, visanya keluar. Lah anaknya kan pengen pulang sebulan. Satu betul. Kenapa? Kirain lama kalau nge-break itu. Halo, nggak denger? Halo. Dengar nggak Mas? Tak kirain lama nunggu visanya kalau nge-break. Loh, semuanya enggak ya, tergantung rekod sampean. Ada rekod sampean 8 kali finish ya. Lah apa imigrasi orang ngelihat itu sebagai nilai rapot. 16 tahun sampean juara. Mosok kepret saidik kurang 3 wulan 4 wulan sampean gak didukno visane. Ndak mungkin. Ya aku berbicara ya. Aku berbicara agar orang itu tidak depresi gitu loh, Mbak. Ngerti nggak? Nek kesuwen ngempet itu dampaknya banyak. Kadang anak-anak yang stres ya, baru datang dari Indonesia. Dia hanya mau ya oke lah bertahan, baru berjuang. Iya. Sampai akhirnya dia nggak mens. 6 bulan, 7 bulan nggak mens gara-gara stres. Ada loh. Nah, saya tidak menginginkan hal semacam itu. Kalau non ini beda bandingannya non lah sampai ini luwes rapote 8. Iya sih. Kecuali sampean diutang kecuali sampean diutang 5 miliar 6 miliar nek gak ditagih sampean di penjara. Nah, ini beda persoalan. Enggak. Lah, opo sih sing diuber bondo? Sampai sak piro Mbak nguber bondo? Yo anak isih sekolah. Lah ya mosok boleh nanti cari uang lagi boleh, tapi berkumpul bersama keluarga mangan mie ayam, mangan soto dengan tidak ada keterikatan ndang balik golek duit. Maksud nggak omongan saya? Masuk. Psikis sampean, mentale sampean itu butuh di refresh. Sudah 8 kontrak terlepas setiap cuti sampean pulang ya terlepas itu loh. Nek sampean hitungannya setiap cuti sampean pulang, tidak ada jeda yang agak panjang 6 bulan atau 7 bulan di rumah. Sampean cuma nyisain waktu 16 tahun itu 2 minggu dikali 8. Cuman itu buat keluarga. Bisa jadi ini doa-doa dari suami sampean, anak-anak sampean yang kangen sama emaknya. Ya Allah. Pokoknya dari tahun 2000, pokoknya COVID sampai sekarang itu udah belum pernah pulang. COVID 2020, Mbak. 2019 aku pokoknya mulai itu udah. Ya, berarti 5 tahun. Nah, ini kan bisa jadi doa anake sampean pingin dikeloni karo ibuke. Pingin dijak maem bakso. Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Boleh, memang benar sih. Memang apa?
mas sebenarnya nyuruh pulang aja. Lah, ngaku dhewe toh. Mumpung masih bisa kerja gitu loh mas, mikirku nanti Mbak. kalau umur udah segini ibaratnya ya Mbak, nanti kalau pulang kesini lagi sulit mikirnya. kata siapa sulit? Yang sulit pikirannya sampean. Orang Hong Kong itu mau sampai kapanpun itu butuh CC. Tuhan ya. Selama sampean jaga hubungan baik, rapote sampean sakmono, ngebreak itu bukan sesuatu yang haram. Gitu loh. Bisa jadi anaknya sampean kan ngibadah, sembayang, ndongakno ibuke, ya Allah ya Tuhanku, aku kangen ibuku. Kasihlah petunjuk supaya ibuku selalu sehat. Doanya nggak jelek. Doanya dia nggak jelek. Doanya dia baik. Ya kan? Gusti Allah kan ndak tego iki arek ditinggal karo buke suwe-suwe. Kayak majikan sing rodok mumet lah. Ben gak tahan. Kan Ya, ini pokoknya mau tengah ini. lo kan bisa jadi saya ngomong kayak gitu. Enggak. Saya ngomong kayak gitu boleh nggak? Boleh. Nah, ini kan kita bermain pikiran. Hidup itu kan hanya permainan pikiran dan perasaan. Pikiran sampean dan perasaan sampean, aku kudu menyelesaikan kontrakku biar rekodku bagus terus. Enggak harus begitu, Mbak. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Lawang cuman ngebreak dari majikan itu bukan dosa besar. Kan aku mikirnya takut ribet gitu loh mas. Dulu kan nggak ngerti toh. Sekarang kan udah dapat pencerahan. Nah sekarang mau pun udah tanggung kurang berapa bulan ya mas. Tapi ya itu tekanan batin, pokoknya mentalnya itu jeluk-jeluk noris nih. Lah, ya kan? Gitu loh. Bukan ribet karena sampean tidak cukup pengetahuan. Gitu. Nek aku didelok, dirungokno karo ejen liyane, sandro ngompori arek kongon break. Wong sampean dhewe sing cerita nek tekanan batin kok. Lah kan aku yo ngesakno nek sampean tekanan batin. Nah, sampean tekanan batin kalau sampean baru masuk Hong Kong 3 bulan 4 bulan itu beda penilaianku. Sampean sekarang tekanan batin tapi sampean rapote wis 8 kontrak. Yo beda no, Mbak. Makanya aku ngomong kan melihat story-nya dulu. Bisa dipahami nggak? Iya sih. Bisa. Gitu loh, saya melihat story-nya. Kalau story-nya baru 2 bulan 3 bulan, iyalah. Mbak kok cemen. Aku ngomongnya begitu. Ini 8 kontrak, men. Masa aku ngomong, Mbak ngone cemen? Kan ya nggak mungkin, beda persoalan. Iya sih. Pikirkan baik-baik. Sholat istiqoroh, mantapkan hati. Ya, berdoa, mana jalan yang terbaik buat saya Gusti Allah. Apakah cangkeme sandro karo lambene sandro ini apa ya kena digugu. Lah, sekarang sampai telepon saya saja. Kira-kira sebuah kebetulan atau sesuatu yang direncanakan sama Gusti Allah, tak tanya sama sampean. Kayaknya sesuatu yang direncanakan. Nah, Kayaknya. nek aku Mbak sangat percaya bahwa hidup ini ndak ada yang kebetulan. Apa meneh untung-untungan. Saya ndak percaya keberuntungan. Iya, soalnya telepon sampai niki ngel. Nah. Sampai kadang sampai pirang dino kan ya nggak dibalas. Tapi iki kok aku WhatsApp. Alah aku titip WhatsApp aja telepon aja coba cari majikan Tete Yuli ya. Langsung dibalas jam berapa jam langsung dibalas. Padahal yang masuk WhatsApp berapa ribu. Ya makanya kan begini nih Mbak. Jadi ini yang juga aku pengen ngomong sekalian sama sampean, sekalian di konten bahwa kalian meletakkan hati dan jiwa. Tapi kan melihat rekod, melihat rapot, melihat histori, sejarah. Saya tidak akan berbicara dan menyuruh sampean break ataupun memaksa sampean break di saat sampean sudah lulus berkali-kali. Nek sampean baru 3-4 bulan anak baru, aku tak genjot untuk motivasi. Jangan break. Tapi sampean wis 8 kontrak loh, Mbak. Gak kuat ya diselehne, Mbak. Ojo dipaksa. Dieman awake. Besok masih ada kesempatan, lusa masih ada kesempatan. Sampean gak melanggar. Sampean gak melanggar undang-undang. Sampean gak nyolong, ya kan? Sampean gak kena data ganda. Itu makanya agent yang
Agent yang nemu sampean ini bahagia. Karena agent yang nemu bahagia Gusti Allah ngowehi aku. Ya no, ndro tak kei angkatan nah wong iki ndro. Ada yang menggerakkan. Angkatan ndro ben kowe melok bahagia. Nek wong iki kok mbok kandhani. Lho iya to bener gak? Oke, Mas. Lho, Bener. lah iya. Saiki lho, aku gak bercerita sing muluk-muluk jalan-jalan luar negeri karo keluarga. Gak. Mangan mie ayam bareng sekeluarga wis nang warung gitu. Sampean sudah berapa tahun ndak merasakan itu? Aku mbuh lho ya. Aku cuman bedek. Wis nah wis. Hah? Wis bertahun-tahun nih. Lah. Aku bukan dukun loh Dari ya. anakku cilik loh Mas tak tinggal sampai saiki anakku umur 20 tahun. Gak pernah ada momen yang seperti itu. Yo ada cuti cuma berapa minggu kan? 2 aku minggu cuti kan? cuma berapa kali dalam waktu panjang itu cuma Iya, berapa kan kali. 2 minggu toh. Oh, Kan omonganku gak bleset toh. benar Nah. kabeh. Lah, wis ya. Berdoa yang tepat, tanya ke keluarga, lihat tabungan, oke cukup 1 bulan, 2 bulan break. Kalau Ya enggak mek kurang pirang-pirang break gak tanggung tuh. Mas. gak, kecuali long service lo ya. Enggak ini lang service. Makane apa sing diabotno? Sik pertanyaanku apa sing diabotno nek majikan gak teli koyo telek mencret. Kandhani pembantu songo sing kuat iki gur aku kok tonggo ngarep kuwi lho Mas sampai heran lihat aku kamu kok betah sampai satpam itu loh heran sama aku. Ya nggak apa-apa. Ya aku bisa menyelesaikan itu semua, tapi gaya apa nang uripku? Terus pembuktian sampean bisa sampai finish itu terus prestasinya apa nantinya? Apakah sampean mendapatkan bonus? Apakah sampean mendapatkan prestasi babu the best? Apakah ada kayak gitu? Coba. Enggak ada. Enggak iya wis opo terusan sing diabotno. Mulai ketemu anak, ketemu bojo, rangkulan, gaekno sego goreng, sampean dipijeti, sampean didulang, disenengno karo anake. Carilah momen-momen itu, pikirkan hal-hal yang seperti itu. Melulu golek duit ae, pegel Bu, mbake ya Allah. Sampai anak gak ngerti umur 20 tahun. Lah, kan. Ya Allah. Nah, makane njaluk donga nang Gusti Allah. Ki piye Gusti Allah? Tak entekno bablas apa tak punggel sampai ngene. Kok isyarate saka Gusti Allah wis tugelen. Telepon Pokoknya awak. minggu aku tak kesana lah minta solusi gimana. Lu gak ada gimana, udah ini solusi sudah. Saya nggak maksa, sekali lagi saya nggak ingin menjadi seseorang yang memaksa. Tapi cobalah kita berpikir di hal yang berbeda. Selama ini kan nek sampean ngomong karo kanca-kancane sampean gak enek sing ngomong koyo aku ngene iki kan ekstrim. Ya enggak ada. Paling semua bilang, "Halah kurang dilu entekno wis tak betah-betahno. Yeah. Biyen awakmu dapat majikan baik semua, sekarang dapat majikan jelek cuma satu aja masa enggak betah wis betah-betahno gitu semua." Ya, makanya aku kan berpikir yang berbeda. Aku selalu tidak ingin sama kayak yang lainnya. Aku selalu ingin mencari meaning. Meaning itu arti. Arti itu nilai yang berbeda. Di setiap permasalahan dan solusi. Di setiap permasalahan, persoalan, kegalauan, aku mencoba mengajak berpikir teman-teman itu untuk coba kita keluar dari sesuatu yang biasanya. Ini kan keluar dari sesuatu yang biasanya. Benar. Gitu loh, makanya berunding, ya kan. Dihitung dulu duitnya kira-kira seperti apa. Gak ada masalah. Leren-leren dhisik. 2 bulan, 3 bulan menikmati sesuatu yang sudah sampean kerjakan, sampean sekian puluh tahun, 20 tahun. Menikmati itu tidak salah. Aku jadi terenyuh itu kayak gini loh, Mbak. Ada yang cerita sama aku kemarin datang ke rumah pas aku pulang ke Indonesia.
dia itu besarin anak-anaknya, bantuin nyicilin rumah anaknya, beliin karangan-karangannya aja, terus anaknya 3. Terus dia pulang di rumah setahun 2 tahun, dia nggak betah. Soalnya apa? Ya kan? Anak-anaknya gak enek sing ngerti ambek ibuke. Jadi dia tinggal sama salah satu anaknya, kemudian belanja apa semuanya itu minta ke ibunya. Dia nggak belanja, jadi ibunya yang belanja. Ya suwe-suwe tabungannya ibuke kan entek. Ya Gak. podo to Mas, aku pernah ngono di online mah. Bayar online, Ah, bayar iya. ini, bayar itu. Wis. Aku ndak ngomong sampean lo ya. Aku duduk dukun lo ya. Aku gak bedek lo ya. Ya. Tapi yo bener loh Nah, ya Mas. wis. Aku gak bedek tapi dia seperti itu, kemudian dia tua, kemudian karo anake disentak, titik sensitif, cerita nang aku nangis. Terus aku kon kudu piye coba? Ya loro ati tenan lho Mas. Hah, tenan. Kok ini ono kesalahan titik. Aduh wis sering iku aku sering. Lah wis ya. Sekali lagi ya. Nangis darah rasanya. Nah, jadi mumpung durung terjadi. Tapi mbo, soalnya gini, saya juga sama. Saya sama ibu saya itu ngomongnya juga keras. Saya ngomong siapapun, sampai bapakku pernah bilang, nek ngomong ambek ibumu alon-alon. Pernah saya juga. Nah, sekarang ibu saya kan ndak ada. Terus aku ngomongnya kudu karo sopo, nek kepingin bercerita. Memang watakku atos dan nek ngomong kasar. Makanya terus Gusti Allah ngekei penyakit ben aku sadar nek ngomong kon alon-alon. Gitu loh Mbak ya. Makanya sekali lagi, rekod sampean itu enggak hanya karena satu kali itu terus welek sak terusin. No, tidak. Sampean bukan anak baru, bukan anak yang dari Indonesia datang, bukan. Tapi sampean justru sudah spesialis. Kan banyak makna yang harus kita cari. Kenapa kok hidupku sekarang begini? Kenapa kok kayak gini? Kenapa kok kayak gitu? Orang bilang kan ya wis kamu paling nampa dosamu. Ngomong selalu begitu. Aku enggak. Enggak dosa sampean. Tapi piye mengistirahatkan awake badane iki piye? Nglerekno awake. Lah yo kan lucu apik lho Mas. Nah, Bukan wis. capek apa ya? Tekanan batin nih kalau saya. Nah wis libur tak tunggu. Karuan nulis surat break kontrak pisan. Ben gak mumet-mumet ndase. Kompor meleduk. Nah, aku nggak mau dibilang kompor lo ya. Istirahat dhisik ya. Kenapa? Kayak istirahat dhisik ngindo. Ya, sampean pikirkan, badannya sampean capek itu sampean pikirkan. Capek hati, capek pikiran, capek tukaran. Nah, jangan sampai tinggal menikmati aja terus sampean anak kena sakit mah, kena asam urat, kena kolesterol. Garek payah Asam urat. Apa? Lah asam urat kayaknya udah faktor usia. Ya, makanya ya istirahat, berendam air panas. Nikmati hidup. Tengok-tengok isuk karo ngopi apa karo ngeteh. Mangan gedang goreng karo telo. Ya anakku wis gede-gede, ndelok putune playon. Coba piye rasane? Untungnya anaknya mek siji. Jane anak ya mek siji. Ya enggak apa-apa, sudah punya cucu. Yo belum toh. Nah, ya wis kan ngobrol sama anake, piye nduk, piye le. Wis sayang enggak karo mama, karo ibu, karo mae. Kayak iyo enggak. Hah? Kayak enggak. Ngawesakno sampean uripe, Mbak. Yo tenan lho Mas. Sampean ngerti yo, aku wong omah. Kirane mari dikirimi dhuwit yo, kirane butuh apa no WhatsApp telepon wis kirimi dhuwit. Engko lek mari dikirimi dhuwit iki lek urung tak takoni wis masuk apa urung ngene, gak ada yang ngasih kabar. Tapi selagi aku nggak bisa kirim ya aku nggak berani telepon. Wis kayak gitu. Nah, Ya, pemeneh sing kayak gitu, makanya tekanan wis. Yo bukannya menjelekkan ya, tapi yo fakta loh.
Ya, sekali lagi yang tahu isi hatinya, yang tahu kehidupannya sampean itu ya sampean sendiri. Aku sebagai orang luar, aku orang yang nggak ada nilai, aku orang sing nggak menentukan, aku orang yang tidak berpengaruh dalam hidup sampean. Aku cuman ingin sampean bisa menikmati sesuatu yang sudah sampean kerjakan dari 20 tahun yang lalu. Aku pingin sampean juga punya hak untuk merasa bahagia. Sampean juga punya hak untuk mengistirahatkan badan sejenak. Sampean punya hak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Sampean juga punya hak melihat anak-anak ini, melihat turunannya sampean nanti itu untuk gak menggok gitu. Dan harus menyayangi. Makanya nek pertanyaannya sampean duduk di teras berdua, "Lenduk, sampean lenggau kene abuke pengin ngomong." Bicara dari hati ke hati. Buke kan sudah sepuh, ini sudah tua sekian tahun. Kira-kira kalau buke enggak kuat nyambut gawe besok buke titip awak oleh enggak? Coba kasih anak supaya juga mikir bahwa sampean itu usianya juga terus bertambah gitu dan capek, nggak mungkin di luar negeri. Kapan saatnya ngobrol? Lah, bisa. Lambeku gak luwamis ah. Piye? Lambeku masuk ah. Ku bener wis Mas. Sing angel ya kuwi. Sing angel. Ya ngono lek ora penting njaluk dhuwit wis angel. Nah. Bales WhatsApp sampai sedino kan. Nah, kan. Jadi saatnya pulang itu memoles, mempertanyakan masa depannya dia, kasih sayangnya dia buat sampean. Segera diakhiri. Jangan semuanya terus memberi. Saatnya sampean boleh meminta. Tidak dilarang. Walaupun seorang orang tua selalu ngomong, "Besok gak lah, aku gak pingin gandol ambek anak." Taek. Serius loh. Serius loh aku ngomong kayak gitu. Taek. Omongan itu omongan yang seperti itu, dia seorang sosok ibu yang tidak ingin menyakiti hati anaknya, tapi lebih baik dia yang terluka, dan itu hancur. Sakno sampean nek koyo ngono. Aku sing ngesakno, Mbak. Mang betul terus. Tak ajak ngopi. Ora kayane ya bener lho Mas, opo sing tak rasakno saiki wis koyo omongane sampean kuwi. Segala apapun dari A sampai Z itu aku, tapi kalau aku butuh sesuatu ibaratnya wis gak ada yang bisa diharapkan. Ya berarti aku bukan dukun ya. Ya koyo mabuk dukun. Ayo wis ta, nyampe sini makan gedang goreng kita atau makan rawon, makan sop, makan soto. Kan tempatnya sama ndek ndi saiki jarine pindah. Ya, dicek aja di rumah kita, Kamtin. Ada di channel YouTube saya, judulnya Rumah Kita. Sampean klik cari di situ Kamsung Road. Jalan dari situ. Oke. Ya. Siang tapi soalnya liburnya setengah hari. Terserah sampean. Yang penting jangan terlambat, yang penting segera kita persiapkan. Jangan sampai kita tuanya itu sakit dan menderita. Kok saya yang nggak rela gitu. Masukan. Makasih banget masukan. Sampean yang berjuang kok. Gak rela. Oke. Semangat. Oke. Buat sampean. Sehat selalu ya. Makasih. Jangan sedih ya. Oke. Cerah rotokan. Siap. Makasih. Makasih Mas. Makasih Ciyuni. Siap. Matur sembah nuwun Mbak E. Assalamualaikum. Oke teman-teman semuanya, sekali lagi ya, dalam nih obrolan ini dalam menurut saya ya. Makanya saya tidak ingin di masa endingnya kalian teman-teman semua ingin menikmati, tapi ternyata justru malah kesedihan yang ingin kalian sampaikan.
tetap semangat, tetap berjuang, jaga diri, makan vitamin, jaga kesehatan hati dan pikiran. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.